Oke, teman-teman, sesuai dengan apa yang saya bilang sebelum lebaran ya. Jadi saya akan memulai mengisi channel ini dengan sesuatu yang mungkin bisa kalian ambil kesimpulan ya, teman-teman. Bisa kalian ambil ilmu ataupun eh, nilai positif ya, teman-teman. Jadi tanggal 6 bulan 4 ya, 6 April 2025 ini saya sudah menyiapkan sebuah sekoci kecil ya untuk mengarungi lautan kripto yang sangat kejam ya. Jadi ini bukan tentang bagaimana merubah X ke Y ataupun X ke double Y, no ya teman-teman. Jadi ini tentang bagaimana saya harus ya mempertahankan modal saya agar saya tidak kena margin call. Oke, teman-teman. Jadi apa yang saya akan lakukan? Oke, step yang pertama teman-teman. Jadi saya akan mencoba untuk membuat sebuah account ya. Account apa itu namanya? Account entah itu lokal ataupun luar ya teman-teman. Jadi kalau saya melihat dari crypto bubbles yang saat ini saya lagi lihat ya, banyak hal yang bisa diambil sebenarnya ya. Kita lihat rata-rata dari cryptocurrency yang ada di crypto bubbles ini ya. Kita lihat crypto bubbles ya. Teman-teman perhatikan, kalau dilihat market merah, sebenarnya ini ada keuntungan yang bagus ya ketika kita masuk di momen bearish seperti ini. Ada kemungkinan kita bisa mendapatkan multiple ya balance ya. Cuma saya nggak muluk-muluk teman-teman. Jadi kalau dilihat dari range rata-rata itu hariannya 3,1% minus ya, 3,2% dan lain sebagainya. Saya memperhatikan beberapa hal beberapa bulan kemarin sebelum saya benar-benar memutuskan untuk terjun di kripto. Jadi apa sih yang saya perhatikan? Yang saya perhatikan adalah range rata-rata ya atau pergerakan rata-rata kalau di cryptocurrency. Perhatikan ada yang 8,5% ya, 5%, 4%, 6%, kadang 10% ya. Kadang kalau kita lihat di 100 ya, ada yang 20%, ada yang semakin dia eh, apa namanya page yang paling bawah itu saya melihat semakin besar ya untuk kenaikannya. Oke. Jadi saya bisa menyimpulkan kalau oh ini ada potensi itu ya, ada potensi untuk kita masuk ya walaupun di spot ya. Jadi di series ini saya akan membahas tentang lebih banyak spot dibanding futures ya teman-teman, atau saya fokus di spot ya, bukan di futures. Atau nanti next kita akan coba buat series khusus untuk masalah futuresnya. Tapi ini saya murni ingin ke spot ya. Karena saya melihat perbandingan dari apa namanya? Kalau saya ngomong cryptocurrency berarti ini semua kripto ya teman-teman, bukan hanya Bitcoin ataupun XRP. Di akun yang satunya saya fokus di dua itu, tapi di akun ini saya lebih fokus untuk bagaimana melihat potensi di luar dari si Bitcoin dan XRP. Jadi saya melihat dari volatilitas harganya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di 1100 berarti kan ada yang 51%, 71% dan kemarin bisa melihat ada yang 100% ya. Ini sangat-sangat potensial menurut saya. Tinggal bagaimana kita bisa masuk dengan tepat atau tidak gitu aja ya. Jadi istilahnya kapan timing yang tepat. Jadi beberapa hari kemarin saya juga mencoba untuk screening ya. Bagaimana ya kita bisa melihat market yang belum naik ya, atau ada indikasi naik dan memang dia benar-benar naik. Nah, itu yang agak susah nanti. Makanya
dalam series kali ini saya akan menggunakan berbagai metode, berbagai cara ya dari segi teknikal untuk melihat atau membaca peluang mana saja sih koin-koin yang bisa potensial. Jadi saya akan membahas tentang lebih ke micro cap ya teman-teman, micro cap atau medium cap. Jadi kalau untuk large cap saya nggak akan bisa survive ya ataupun lama ya untuk grow-nya. Makanya saya di sini akan fokus ke meme coin ataupun altcoin yang memang ada potensi minimal ya 20%, 30%, 50%, 100% atau bahkan ada yang 500% ya. Itu nanti yang akan saya kejar di series kali ini atau di jurnal kali ini. Jadi ini mungkin sangat berat ya. Karena belum tentu kita bisa timing yang tepat, tapi kita perlu coba. Saya akan gunakan dana saya sebagai eh, kelinci percobaan apakah bisa ya dengan keterbatasan ya kita nggak punya data on chain, kita nggak paham, saya nggak paham data on chain, saya nggak paham uh, banyak hal di sini dan hanya terjun pakai technical analisis. Oke teman-teman, jadi jangan lupa subscribe dan ikuti saya ya, ikuti perjalanan saya. Jadi bagaimana effort saya untuk bertahan tidak margin call dan survive ya setidaknya sampai cycle berikutnya. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Salam satu candle.